warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam program Kata None Tribun Bantu UMKM. Dan malam ini kita tetap berbicara tentang penting dan baiknya peran UMKM dalam kontribusi ekonomi kita. Tapi kita berbicara sekarang relasi antara perusahaan besar, badan usaha milik negara dengan para pahlawan ekonomi kita. Dan ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa sekali lagi kontribusi UMKM terhadap struktur ekonomi kita, khususnya dalam konsumsi rumah tangga, itu sangat besar. Untuk itu perlu kita sama-sama pahami bahwa kita berbicara punya perhatian yang besar terhadap UMKM adalah salah satu cara bagaimana menyelamatkan ekonomi kita yang berkeadilan sosial. Saat ini isu paling menarik adalah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, dan ini menjadi sebuah daya tarik kita untuk bagaimana mempersiapkan tidak saja adaptasi terhadap kehidupan baru, tetapi kita harus adaptasi dengan regulasi baru yang tentunya akan memberi sesuatu hubungan yang baru pula antara berbagai sektor, baik investasi, pekerja maupun usaha kecil menengah. Tetapi apapun perdebatan yang terjadi hari ini, kita tidak boleh diam, kita harus terus bergerak bagaimana kita memberi kontribusi yang baik terhadap kehidupan sosial. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu cara keberpihakan kita terhadap ekonomi kecil adalah edukasi terhadap cara belanja kita. Kalau Anda belanja hanya 1 kilogram gula, sebaiknya belanja di tetangga. Kalau lebih dari 3 kg, baru Anda berpikir belanja di retail. Kenapa? 1 kilogram gula akan menghasilkan kehidupan sosial. Berarti kita membangun kehidupan ekonomi sosial yang jauh lebih baik. Senyum tetangga kita, sapa tetangga kita jauh lebih berarti daripada penurunan harga, selisih harga di retail. Tapi itu bagian dari cara kita membangun sesama ekonomi kecil kita. Kontribusi kita sebagai konsumen terhadap hal tersebut. Hari ini kita coba relasikan badan usaha milik negara yang dari dulu punya nama besar dan menjadi sektor kehidupan yang paling utama, khususnya logistik dan distribusi barang. Tapi dia mau menyisihkan sebagian produksi dan juga keuntungannya kepada usaha kecil menengah. Hari ini kita bicara dengan Lamenda Butik UMKM yang selama ini dibina oleh Pertamina, badan usaha milik negara yang punya basic di bahan bakar kita, baik yang menopang kehidupan ekonomi kita dari sektor migas. Pertamina bukan hanya mengurus hal-hal yang besar, mengurus aftur dengan pesawat, tapi ternyata Pertamina juga punya perhatian terhadap hal-hal kecil, menaikkan kelas UMKM kita dari kelas yang biasa naik kelas ke kelas berikutnya dan akhirnya menjadi sebuah ekonomi yang mapan, usaha yang mapan. Kita akan ketemu dengan Lamenda Butik yang hari ini berada di samping saya sebagai narasumber. Saya panggil siapa, Pak? Pak Nur, Pak. Pak? Pak Nur. Pak Nur. Ya. Pak Nur, pemirsa, pemilik Lamenda Butik. Boleh tahu kenapa disebut Lamenda? Apa dari Sulawesi Tenggara? Kan ada
Laude lah. Tidak Pak, memang tidak. Itu sebetulnya nama dari, kan kalau ini kan penjahitan Pak. Kalau penjahitan di Sulawesi Selatan itu kan orang Sopeng Pak. Ini sebetulnya istri saya. Nama itu orang nama ini. ibunya, nama ibunya. iya. Nama ibunya. Luar biasa. Jadi kita kita pakai nama itu untuk penghargaan kepada orang tua. Kita pasang namanya, kemudian kita mulai sekitar 2012 lalu. 2012. Iya, sudah 8 tahun jalan. Kenapa harus memakai nama ibu? Apa Bapak takut sama mertua ya? Nggak juga, karena yang punya kemampuan otodidak gitu, kita kan buat gaun Pak, segala macam itulah, gamis, kebaya segala macam, itu dari ibu, otodidak dari ibu. Kemudian ibu mertua ya, kemudian ke istri saya, kemudian waktu kita mulai itu kita baru mulai dengan 2 karyawan. Alhamdulillah jalan terus sampai 8 tahun ini kita tumbuh dengan bagus. Berarti ini perusahaan warisan ya? Atau sebetulnya bukan perusahaan Pak, ini kami jalankan, tapi kami memutuskan untuk menggunakan nama orang tua untuk penghargaan saja, karena ilmunya kan dari orang tua. Memang apa bedanya ilmunya orang tua istri? Istri kan mengikut, jadi ilmu itu turun ke istri saya. Jadi kalau misalnya sebetulnya bisa juga pakai nama istri, cuman waktu itu kan kami rundingkan, karena ini ilmu ini berasal dari orang tua, sudah kita pakai namanya. Begitu ya? Iya. Atau itu hari motivasinya cari muka Pak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Memang kita mau membuat, kan ini brand Pak ya. Iya. Jadi kami paham betul bahwa brand itu nilainya sangat tinggi, gitu. Dan dengan menyusupkan nama orang tua di situ, kita punya penghargaan terhadap orang tua, dan bisa jadi juga itu untuk usaha bisa jadi lebih berkah. Lebih berkah ya. Kalau kita memasang orang-orang yang kita anggap betul. Punya kita hormati, kita respect. Terus apa-apa dari 2000 berapa tadi? 2012. 2012. Apa-apa yang dihasilkan dari produk Lamenda ini? Kita produk ke gaun kalau yang di level atasnya itu gaun pengantin. Kemudian di level menengah itu kita bikin kebaya tradisional, modern segala macam, kemudian gamis-gamis, busana muslim segala macam. Kurang lebih seperti itu. Itu diproduksi sendiri? Ya, semuanya produksi sendiri. Didesain sendiri? Ya, semuanya desain. Siapa yang desain? Istri Anda atau? Kalau yang gambarnya lebih ke saya. Kalau istri itu dia teknis. Jadi teknis. Jadi memang kita bagi, karena usaha keluarga kita bagi Pak. Kalau urusan bisnisnya, sosial media segala macam, marketingnya itu saya ngurus. Teknis operasionalnya, kemudian menghandle karyawan itu sama istri. Menurut Anda apa yang paling inti dari perusahaan ini dari segi prosesnya? Apakah di marketingnya atau memang di main prosesnya? Kalau penjualan sekarang sebetulnya di sosial medianya Pak. Di sosial media. Kalau saya lihat kan gini Pak, kalau penjahit itu kan untuk penjahitan selama ini kita melihat itu skalanya skala menengah ke bawah. Jadi kalau kita ngomong penjahit itu bayangan kita itu dia di pasar-pasar gitu kan, ngambil tempat kayak di tempat-tempat kecil lah seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Berbanding terbalik dengan butik. Butik malah di tempat-tempat mewah. Nah, jadi kami mencoba bagaimana supaya hasil produksi ini kita masukkan ke butik. Butiknya kita bikin juga, jadi dia bisa sinergi. Dua-duanya bisa sinergi. Kemudian dari situ kita bisa mengangkat derajatnya penjahit ini. Bagaimana supaya kita membawa jahitan-jahitan ini bukan cuma ke ibu-ibu yang usia 50-an yang menjahit itu, 40-50. Bagaimana supaya ini bisa dibawa ke anak-anak muda. Karena jarang sekali Pak kalau penjahitan itu anak-anak muda mau lihat. Yang anak-anak SMK yang keluaran tata busana itu, mereka malah nyari pekerjaan di tempat lain. Ya kan? Nah itu kita coba kontak-kontak SMK. Kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, kursus segala macam gitu. Jadi kami sebarkan ilmu itu, bagaimana supaya menjahit ini bisa ditekuni oleh anak-anak muda. Sekarang Anda fokus di desain dan produk Anda, segmentasinya kemana? Apakah tetap seperti kaum kan sekarang kaum milenial apa? Milenial. Milenial. Kaum mana lebih banyak nih, milenial atau kolonial? Kolonial lebih besar Pak, lebih otomatis besar. Karena lebih mapan. Jadi sebetulnya ke milenial
biasanya kami cuma dapat milenial itu kalau wisudaan. Nah, jadi mereka wisuda selesai itu nikah muda itu. Tapi kalau untuk event-event itu biasanya usianya lebih 40 ke atas. Iya. Gitu. Sekarang berapa karyawannya, Pak? Sekarang ada 13, Pak. Alhamdulillah. 13 ya? Iya, 13. Berarti bukan lagi UMKM ya? Usaha Masih UMKM, masih Pak. Usaha menengah kecil miliaran sudah. masih. Udah 13. Nah, terus sekarang rata-rata produksinya berapa? Kalau sehari itu kami, kan ini masa pandemi Pak ya. Iya, jadi kita berhitung pandemi itu kita dapat 3-4 order di satu tempat. Kami ada 3 tempat. Sekarang berapa? Seperti Ada cabang 3. ya? Iya, ada 3. Sudah 3 outlet. Jadi kalau ada yang disebut cabang itu yang kita buka sendiri. Ada yang disebut maklon. Maklon itu penjahit mandiri yang biasanya mereka rumahan, tapi ngambilnya ordernya dari kita. Gitu. Kayak reseller gitu ya? Ya, dia ngambil kerjaan, kemudian dibawa pulang ke rumahnya, dikerja di situ, kemudian nanti dibawa lagi ke kita. Oh iya. Sekarang tantangan yang dihadapi selama ini kan pandemik pasti terbatas nih. Iya. Orang-orang pesan baju ya? Iya. Sudah mulai kembali Pak. Kemarin yang pas betul-betul hancur itu waktu PSBB. Lockdown itu. Lockdown, jadi kami switch cepat, beralih cepat ke APD, ke hazmat, masker segala macam lah untuk kesehatan. Jadi kami suplai ke dinas kesehatan kota. Gitu. Itu switchnya ke situ. Gitu ya. Alhamdulillah kan ini dari Pertamina juga. Jadi Pertamina waktu itu juga bantu karena kami kan ada komunitas Pak. Komunitas menjahit itu 120 orang sekarang. Dan 95% itu perempuan. Gitu ya. Jadi mereka tulang punggung keluarga. Waktu itu kami sampaikan juga ke Pertamina ini, kalau di kami sih alhamdulillah adalah gitu ya. Tapi komunitas ini kan mereka butuh pekerjaan. Jadi waktu itu Pertamina bantu untuk masker dengan APD. Kenal dari mana Pertamina? Tahun 2017 waktu itu kami dapat informasi untuk kan kita butuh Bapak Asuh nih. Jadi sebetulnya kalau ngomong Bapak Asuh bukan semata permodalan Pak. Kita butuh networking gitu kan. Kita butuh jaringan. Dan saya melihat memang kalau kita main di media sosial memang itu networking penting sekali. Nah, waktu itu kami masuk, ketemu, kemudian Pertamina kasih bantuan, dan memang setelah itu saya merasakan bagaimana membuka jaringan itu sampai ke tingkat nasional, sampai ke luar. Itu semua dari Pertamina. Ya. Berarti yang dibayangkan orang kan Pertamina pasti kalau kita uang besar nih ya. Iya. Pasti tunai nih kalau Pertamina. Yang diberikan ke Anda apa? Ada modal juga, modal kerja waktu itu, bantuan. Cuman waktu itu kami berpikir begini, kan waktu itu kita juga ada tanya jawab sedikit gitu kan. Kami sudah membangun komunitas pada saat ketemu itu, sudah ada komunitas. Jadi saya bilang, saya dan komunitas-komunitas di belakang ini kita butuh networking. Bagaimana membantu pemasarannya, bagaimana memperkenalkan ke jaringan-jaringan yang lebih luas, gitu kan. Nah, alhamdulillah melalui pelatihan, melalui pameran, melalui seminar segala macam, dan itu hampir tiap tahun waktu sebelum pandemi. Itu hampir tiap tahun kita ikut pameran nasional. Itu Pertamina yang Pertamina pasti. Sampai ke luar negeri juga Pertamina. Semuanya. Berarti Pertamina tidak hanya memberi ikannya ya, tapi dia memberi kailnya. Kailnya. Iya. Dari situ kita dapat akses. Jadi semacam akses jaringan untuk kita komunikasi dengan market secara nasional. Gitu. Anda merasa memang itu sangat terbantu oleh sangat Pak. Terutama jaringan itu ya. Kalau modal kan semua orang kaya juga bisa ya. Iya, alhamdulillah kalau modal saya rasa ya penting, cuman maksud saya begini, kalau kita ingin berkembang kan kita butuh networking yang luas. Betul. Kita butuh jaringan yang luas gitu, dan itu dari Pertamina, sebagian besar itu endorse dari Pertamina. Berarti itu modal non tunai ya Pak? Non tunai. Yeah. Kita menganggap Pertamina membantu Anda ini tunai dan non tunai. Iya, betul. Dan lebih banyak engagementnya di non tunai tentunya. Non tunai. Dan itu panjang jadinya.
Ya, karena networking. Ya, betul. Sisa Nah, itu kita memelihara mengelola networking ini. Networking ini Anda bisa lebih besar dari Pertamina tentunya. Ya. Iya kan? Insya Allah. Bayangkan 13 karyawan, Pak. SPBU aja nggak sampai 13 ya. Padahal core bisnisnya Pertamina SPBU. Nah, terus di PSBB juga, di COVID juga Anda tetap survive ya? Ya, kita switch cepat, Pak. Karena kan kami ada grup nasional ya, grup nasional yang dibangun oleh Pertamina itu. Bukan, itu grup nasional itu di Facebook, khusus untuk semua konveksian, gaun, butik segala macam, ngumpul di situ, penjahitan segala macam. Waktu di lockdown itu belum ada penjahitan yang buat APD. Tapi saya sudah baca di Bogor sudah ada yang buat. Jadi saya coba belajar di YouTube gimana cara pembuatannya. Ternyata kita cuma butuh materialnya, dan waktu itu memang harganya tinggi sekali, Pak. Tinggi sekali. Jadi oke, kita coba deh bikin sampel. Kemudian kami bawa waktu itu ke dinas kota. Nah, dinas kota itu paginya kami bawa, sorenya mereka sudah ada permintaan. Jadi kita bikin kontrak waktu itu 2,5 bulan. APD itu? APD. Iya, saya ingat sekali, saya juga dulu butuh APD, saya ngambilnya dari luar tuh. Nah, sekarang Anda bisa memasarkan sendiri ya? Jangan waktu lockdown itu. Lockdown itu ya? Kemarin. Jadi switch ke situ karena kan gaun sudah otomatis mati. Sudah tidak ada, karena event juga dilarang kan. Jadi bulan 3, 4, 5 itu betul-betul tempat kami juga ditutup, Pak, di Pasker sama pemerintah itu ditutup, kita nggak bisa kerja di situ. Jadi kita otomatis di tempat yang satu lagi. Nah, kita fokus kerja di situ. Kita bikin APD nih. Kita libatkan 163 penjahit di Makassar. Anda menjadi sentranya gitu ya? Iya, kita umumkan di Facebook dan itu gencar sekali. Waktu itu kami bikin kayak program gitu. 1.000 penjahit membantu tenaga medis. Tapi karena yang terdaftar waktu itu yang memenuhi kualifikasi untuk membuat ini ada cuma 100 sekian gitu ya. Jadi kami kumpulkan datanya itu sekitar 163. Nah, itu mereka dapat order semua untuk kerja. Berarti dalam keterbatasan Anda sempat bersama-sama teman-teman lain juga punya kepedulian sosial ya? Iya, karena kami lihat memang pada saat itu kita dibutuhkan gitu kan. Iya, benar. Saya lihat loh, kok ini penjahit-penjahit pada diam semua, padahal sebetulnya ini kita dibutuhkan gitu. APD dibutuhkan pada saat itu, dan APD memang awal-awal itu situasinya kredit sekali, Pak. Iya, kami kerja jam 5 subuh, selesai sholat subuh sudah keluar, Pak. Itu sampai tengah malam, itu tiap hari sepanjang 3 bulan itu. Kenapa ya? Saya tidak tahu itu bahwa Anda punya program itu. Ada, Pak, kami bikin, malah ada sampai spanduk-spanduknya itu di tempat-tempat penjahit kita gantungkan. Kami ke dinas, ke rumah sakit itu, rumah sakit COVID masuk, Pak, APD kami. Ke rumah sakit COVID. Standar itu, standar WHO. Standar Kemenkes yang geraknya itu. Kan kami ikut juga, Pak. Jadi bulan 5 itu kan ada pelatihannya dari Kemenkes. Nah, itu disampaikan langsung Pak Dirjennya melalui Zoom. Kita mesti ikut. Jadi di Makassar itu saya mewakili ikut. Secara nasional ada 200 pengusaha jahit. Harusnya kalau begitu kita harusnya di awal tidak mempunyai keterbatasan APD ya. Kalau penjahit seperti Anda sebetulnya, disiapkan sedari masalah awal. kemarin itu, Pak, di bahan baku. Karena ini kan disembunyikan nih. Oh, disembunyikan. Disembunyikan. Siapa jadi yang menyembunyikan itu, Pak? Saya tidak tahu siapa, tapi memang pada saat itu langka sekali. Langka sekali. Itu, Pak. Langka sekali waktu itu, kita ke sentral, ke Butung cari, itu langka sekali. Jadi kalaupun ada masuk kontainer itu di drop langsung habis, gitu, langsung habis. Jadi memang sangat langka. Jadi harga pada saat itu memang agak tinggi ya. Gitu. Nah, itu masalahnya di material pada saat awal-awal itu. Sekarang apa manfaat yang paling utama dari bantuan Pertamina nih? Pertamina kan include dia pemerintah juga kan, negara juga. Iya, betul. Apa yang Anda rasakan luar biasa lah, yang memberi efek diferensial dengan bantuan-bantuan sejenis? Saya kira selain networking itu, pelatihan untuk sumber daya manusia itu bagus, Pak. Jadi waktu sebelum pandemi itu kan rutin juga Pertamina buat pelatihan-pelatihan, kemudian ada seminarnya juga, gitu, dan itu
lebih ke ilmu-ilmu teknologi digital. Nah, itu kami mengambil ilmu Apa pelatihan apa kalau bisa macam-macam Pak. Jadi di Google ada, kemudian sosial media juga itu ada pelatihannya juga, macam-macam lah. Utamanya di marketing, digital marketing. Digital marketing ya. Berarti dia mau memberi pengetahuan tentang sistem Ya, dan itu pemasaran penting kekinian. sekali Pak, penting sekali. Saya lihat penting sekali. Kita saya pernah ada nanya gini Pak, kan ada dari Kalimantan nih pesan, itu mahasiswa pesan baju untuk wisuda. Jadi saya tanya, ini kenapa pesannya sampai ke Makassar gitu kan? Dia kan di Kalimantan. Dia bilang, saya memang 2 blok dari rumah saya memang ada penjahit juga, tapi ini saya lihat di Instagram gitu, Instagram kita dia lihat, kemudian dia pesan gitu. Jadi saya lihat memang sosial media ini kalau kita giatkan ya, kita endorse terus itu tiap hari aktif, itu nilai pemasarannya tinggi sekali. Gitu. Oke, pemirsa, kita ngobrol tadi, ternyata Pak UMKM Lamenda Butik ini mendapatkan banyak dari Pertamina. Ada yang menurut saya diferensial, karena Pertamina tidak hanya tunai, tapi yang lebih penting mereka memberi non tunai. Jadi Pertamina bukan hanya jadi center class, tapi dia juga menjadi teacher ya bagi UMKM kita. Dan menurut saya sebentar kita ngobrol, bagi pemirsa Anda bisa komen. Sebentar kita ngobrol tentang apa sih syarat supaya kita bisa ditaksir oleh Pertamina untuk juga bisa kita ikut pelatihannya, supaya kita media sosial kita juga langsung sampai balik papan juga mengalahkan yang di sekitar rumahnya ya. Luar biasa, bayangin di Makassar jahitnya, orang balik papan pesannya itu. Jadi pemirsa, kita harus gali. Saya berharap Anda bisa komen dan kita lanjutkan perbincangan kita sementara tentang kenapa dan apa parameter dari Pertamina sehingga Bapak yang dipilih untuk difasilitasi tunai dan non tunai. Ya. Saya kira kalau parameternya mungkin dari Pertamina Pak ya. Tapi kami sendiri berusaha menjaga itu supaya tetap amanah. Karena itu sampai sekarang kalau misalnya ada acara fashion apapun itu kami menjadi wakil di Makassar. Jadi kita cuma menjaga bagaimana hubungan kami dengan Pertamina itu bisa tetap bagus. Kami sebagai UKM bisa tetap semakin lama itu semakin mandiri. Nggak cemburu UMKM lain yang sejenis Anda? Kok Anda yang dapat, bukan dia? Saya nggak tahu Pak ya. Mungkin saya nggak tahu lah kalau yang itu. Cuman mungkin Pertamina kan pasti punya penilaian nih. Punya standar ya? Iya, siapa yang mesti dibawa ke pameran segala macam gitu kan. Anda merasa tidak ada komplain dari teman atau kompetitor Anda? Sejauh ini tidak ada Pak, karena kita juga punya komunitas menjahit di Makassar itu dan ada beberapa komunitas, salah satunya kami gitu, dan kita setiap bulan itu ada pertemuan juga gitu. Jadi kita tahu apa-apa saja yang mereka sampaikan, unek-uneknya segala macam, itu kita tampung juga Pak. Jadi produk-produk Anda memang di bawah mentoring Pertamina ya? Iya, dan maskernya itu dari awal kita sudah pakai yang disampaikan oleh Oxford. Waktu awal sekali lockdown itu, mereka sudah buat penelitian bahwa kain yang mengcapture virus 0,023 mikron itu adalah cotton blend. Cotton blend itu kalau kita di sini jenisnya Oxford. Itu yang kita pakai Pak. Gitu, yang kita buat itu memang sedikit tidak nyaman gitu kan, sedikit tidak nyaman dibanding scuba gitu. Tapi kita mesti buat itu karena itu yang memenuhi standar. Jadi packaging apa di bawah hasil non tunai dari Pertamina? Alhamdulillah ya. Pemirsa, Anda boleh lihat nih bahwa packaging dari
Lamenda butik untuk masker aja dia standar nih. Standar. Kemudian tadi yang dibilang sudah sesuai dengan Ini untuk hijab, Pak. Oh, ini untuk hijab. Untuk hijab. Berarti untuk siapa ya hijab ini? Arfa juga nggak cocok. Ririn kali ya. Ririn, ya. Tapi yang paling penting ini di bawah mentoring Pertamina. Ada nih mitra binaan Pertamina. Nah, ini apa tadi bahannya? Kenapa, Pak? Cotton blend, Pak. Kalau Cotton di blend. Oxford itu kan ada, mereka keluarkan jurnal waktu di awal-awal itu bahan kain yang bisa mengcapture virus itu sampai 0,023 mikron. Mikron ya. Iya. Nah, itu cotton blend. Dan kalau di sini itu bahannya Oxford, namanya Oxford. Kain Oxford. Memang dia agak tebal, Pak. Agak tebal jadi kurang nyaman sebetulnya kalau dibanding scuba ya lebih nyaman pakai scuba. Tapi scuba kan sekarang sudah enggak masuk kualifikasi kan. Iya, masuk. Iya. Ini jelas di dalam itu ada keterangannya ya, bahwa ini higienis, lembut, bisa dicuci, dipakai kembali, ya, dipakai kembali, tetap memudahkan pori kulit bernapas, ya, ini. Dan ini Cambridge University di tesnya, luar biasa nih. Jadi pemirsa, selain ini apa saja? Selain masker, kira-kira? APD, baju OK, ini baju yang untuk Untuk baju perawat bedah. ya? Iya, baju bedah untuk perawat. Padahal dulu mahal sekali ya. APD-nya juga. Nah, ini modelnya. Yes, tadi. Ini pemirsa, baju Oka ternyata produk UMKM kita juga mampu untuk membuat ini. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah sakit sebaiknya menstandarkan juga untuk memesan dari UMKM kita untuk baju-baju seperti ini. Dan tentunya selain standar-standar kesehatan, ya pastilah standar pemasarannya juga sesuai dengan standar-standar yang telah diajarkan oleh badan usaha milik negara. SOP-nya dan parameternya juga lengkap. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa memesan atau mengambil pesanan dari Lamenda Butik ya untuk APD kita. Tapi sekarang untuk non APD udah jalan juga? Alhamdulillah sudah jalan, Pak. Sudah mulai. Prospektif nggak? Masih Prospektif iya, ya? iya. Kalau saya lihat sih masih, karena sudah mulai juga ada semacam perubahan gini, Pak. Karena gedung-gedung itu masih membatasi pernikahan ya. Ya. Tapi hotel-hotel itu mulai melihat bisnis akad, Pak. Bisnis akad artinya dia menyewakan tempat-tempat kecil di hotelnya untuk akad saja. Resepsinya nanti di belakang gitu. Yang penting akadnya saja. Nah, kalau akad kan mereka tetap pakai kebaya-kebaya gitu ya. Jadi kita tetap jualan. Malah lebih untung ya produksi Anda, karena dulu kalau sebelum pandemik mungkin gaun aja. Sekarang gaun tambah masker ya. Oh iya, satu set, Pak. Satu set ya. Satu set. Berarti jadi harganya pakai, tambah sudah seragam. Sudah seragam ya. Iya, iya. Gitu. Jadi sejak pandemi sudah kita buat juga maskernya. Iya. Masker sekaligus dengan gaunnya. Iya. Nggak pakai kos tangan juga? Ada yang pakai kos tangan, kalau dia minta kita bikin. Oh gitu. Yang desain itu semua siapa, Pak? Dari saya sebetulnya juga kalau misalnya gambar, biasanya juga kan pelanggan bawa gambar dari Pinterest, dari Facebook segala macam mereka bawa gitu. Jadi tinggal kita gambar saja fotonya, kemudian kita buat. Pernah nggak selama Anda sejak tahun 2016 itu ya? Iya, 2012. 12 ya. Iya. Anda pernah banyak dapat komplain nggak soal produk Anda? Di awal-awal ya, Pak, sebetulnya kan tidak semua kita bisa memuaskan orang, dan kadang-kadang juga gini, Pak, kalau misalnya order itu tinggi-tingginya, karyawan itu
tingkat kelelahannya juga tinggi. Jadi kita biasa sampai malam kerjanya Pak. Akhirnya pagi-pagi itu biasa sudah ada yang terlambat gitu kan. Kemudian ada yang salah jahit juga gitu. Itu jadi persoalan juga gitu. Terus komplain itu setelah dapat dibantu oleh Pertamina non tunai masih ada atau semakin sudah kami minimalisir. Tetap ada tapi sudah jauh menurun dibanding sebelum-sebelumnya. Pertamina mengajarkan juga quality control. Ya. Jadi sebetulnya kalau mereka buat pelatihan itu ada beberapa topik ya. Jadi kalau misalnya kita sekali ikut itu di situ kemarin itu ada juga ngebahas pajak. Nah, jadi ada enlighten juga ke soal pajak gitu kan. Kemudian sosial medianya gitu kan. Kemudian bagaimana packaging segala macam itu diajarkan semua. Gitu. Bisa nggak apa yang Anda dapatkan di Pertamina itu disebarluaskan juga? Anda sebagai lulusan Alhamdulillah sebetulnya sudah Pak. Kan komunitas ini kita ada pertemuan-pertemuan Pak. Komunitas ibu-ibu yang menjahit semua itu. Kita ajarkan semua Pak. Jadi apa yang disampaikan kita sampaikan lagi. Jadi kalau misalnya Pertamina sebagai institusi besar punya CSR untuk membantu UKM, kita juga mencoba menerapkan dalam skala yang lebih kecil gitu ke teman-teman kami gitu kan. Jadi setiap pertemuan kita juga bikin jelaskan juga. Bahannya diduplikasi aja untuk itu ya? Ilmu-ilmunya kami terapkan semua, kami sampaikan, kami bagi, kemudian termasuk yang media sosial semua itu kita endorse terus Pak. Yang penjahit-penjahit di Makassar itu. Dan dipahami, itu ada efek yang luar biasa nggak bagi yang setelah Anda? Iya, kalau yang komunitas kelihatan sekali Pak. Jadi mereka kan ada testimonial, kami juga minta testimonialnya kalau memang sudah bagus hasilnya, dan kami terima banyak testimonial. Karena mereka sangat butuh sekali ya. Selama ini kan dia konvensional. Malah banyak penjahit yang saya lihat belum kena di media sosial. Memang pengetahuannya terbatas. Karena gini Pak, kalau penjahit mau dibisniskan, mereka butuh laki-laki Pak. Penjahit kan sebagian besar perempuan. Pemahaman mereka tentang bisnis itu terbatas, beda dengan laki-laki gitu. Makanya kenapa kalau penjahit kebaya segala macam itu kelihatannya kayak main di pasar-pasar, sementara penjahit jas yang laki-laki itu mainnya di ruko yang besar-besar. Karena kemampuan laki-laki untuk mengelola bisnis lebih capable dibanding perempuan gitu. Jadi makanya waktu saya bilang ke istri saya, kita bikin komunitas ini, kita bantu di pemasarannya, media sosialnya, marketingnya segala macam, bagaimana penjualan-penjualannya, karena teknisnya mereka sebetulnya sudah mampu Pak. Teknis mereka mampu, tapi menjualnya mereka nggak mampu, gitu. Nah itu yang kita ajarkan. Teknis, pola dan cara menjahit sebenarnya udah kapasitasnya udah tinggi ya. Sudah bagus. Sisa manajerial, memahami testi pasar, kemauan pasar, mensiasati media sosial, digital marketing itu yang mereka belum paham. Nah, dan itu sudah pernah diajarkan oleh Pertamina. Pertamina ajarkan ke kami. Kemudian kami terapkan ilmunya ke teman-teman. Ada perubahan enggak di teman-teman? Kalau Anda kan pasti perubahan. Sangat Pak, karena kami minta testimonialnya kan. Jadi setiap selesai kami pembelajaran itu, kita minta testimonial. 1 bulan, 2 bulan setelahnya kita minta testimonial. Dan itu kita dikirimkan testimonial. Bagus-bagus Pak. Bahkan cara foto pun itu kita ajarkan untuk di Instagram. Bagaimana cara foto yang bagus, menampilkan, bagaimana supaya tidak kelihatan kusut-kusutnya segala macam, itu kita ajarkan semua. Kalau komunitas itu banyak milenial atau kolonial? Dia kolonial sih enggak Pak, tapi dia middle lah, enggak milenial juga, dia 30-34. Antara kolonial dan milenial di tengah-tengah. Seperti saya gitu ya? Iya, tapi tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Berarti berkembang nanti, akan jauh lebih maju ke depan ya? Insya Allah. Karena dia punya basic dari Anda gitu. Insya Allah, ya. Luar biasa. Kita sudah ajarkan terus. Bahkan ini juga kita tetap lakukan pelatihan, tetap dengan jaga jarak gitu. Tapi kan ilmu itu tidak bisa berhenti Pak, mesti terus gitu. Diulang gitu kan. Kalau dia berhenti kemudian COVID ini tidak ada lagi pembelajaran, dilupa lagi. Jadi kita mesti tetap secara intens menyambung itu ilmunya. Saya curiga Anda ini nanti dari UMKM menjahit jadi lembaga kursus nih. Sudah menuju ke situ Pak. Itu karena ilmu dari Pertamina ya sebagian besar ya. Alhamdulillah. Berarti Anda akan shifting nih sebagai pengajar. Insya Allah sebetulnya istri saya sudah ngajar Pak.
Sudah ngajar. Memang masih skala terbatas, tapi kita sudah mulai menuju ke situ. Kan sekarang nilai juga sudah pengurusan, Pak. Oke, luar biasa. Pemirsa, kita sudah berbicara dengan Lamendas Maker dan kita ada beberapa chat. Ada Superstars Royal Guardian, kok sepi. Ibu Vin Kamasi, Assalamualaikum Pak None, narasumber, semoga sehat dan sukses selalu. Vin Kamasi, jangan zaman pandemi banyak koki dadakan, coba bikin celemek, mungkin banyak yang beli. Kandi Forma, mau berpendapat takut salah. Ini kenapa takut salah ya? Padahal ini soal masker loh, soal jahitan. Kalau ada nggak desain baru yang kebutuhan kayak celemek nih? Karena kan saya sudah 43 kali ngobrol, banyak koki baru. Itu signifikan nggak dengan ada kemarin kami buat kalau celemek sempat kami buat untuk kafe-kafe di Pasgar itu. Tidak banyak, cuman permintaannya ada. Permintaannya ada ya? Ada. Berarti ada peningkatan nggak? Maksudnya kalau celemek itu yang di sekitar Pasgar itu mereka minta ke kami, kita buatkan. Oke. Pemirsa, kita akan lebih banyak lagi membahas dengan Pertamina nantinya setelah sesi yang ini, sesi bicara dan ngobrol kita dengan Lamenda Butik. Namun saya berharap Anda bisa menjadikan contoh bagi Lamenda Butik, dari Lamenda Butik tentang bagaimana membuat komunitas sehingga memperkuat sesama profesi Anda. Dengan begitu tentu mulai dari ilmu, pemasaran, dan pola berjaring itu dengan sendirinya akan terbentuk. Dan itu menguntungkan profesi Anda. Terakhir Pak, apa kira-kira harapan Anda terhadap bantuan-bantuan seperti Pertamina dan harapan Anda juga terhadap UMKM? Kalau untuk Pertamina mudah-mudahan bisa lebih merata lagi ya melihat UKM-UKM yang membutuhkan bantuan itu, karena kan UKM ini banyak sekali dan tidak semuanya bisa capable diperbankan. Nah itu mereka butuh bapak asuh yang seperti itu, dan mudah-mudahan Pertamina bisa. Kalau saya sih lihat selama ini Pertamina bagus Pak, endorse-nya bagus, supportnya ke UKM juga bagus. Saya ada pesan dikit untuk pemerintah sebetulnya Pak. Mudah-mudahan sih UKM-UKM yang seperti ini, kan kita kemarin juga ikut pelatihan yang langsung dari Kemenkes Pak. Dan itu kita dijanjikan oke, setelah ini nanti akan ada apa ya, market yang bisa penyaluran kembali ya. Karena sekarang kita sudah nggak kerja, ini terakhir bulan 5 kita kerjakan, sekarang sudah masuk lagi ke gaun segala macam gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lagi diaktifkan kalau memang, karena tetap pertumbuhan positif COVID kan tetap malah tambah naik Pak. Dan sementara yang APD yang kalau UKM kita buat itu bisa lah, kalau misalnya mau diadu bisa kok Pak. Ya mudah-mudahan bisa, karena 163 penjahit ini masih siap kerja lagi. Gitu. Dan harusnya diberdayakan ya. Mestinya begitu Pak, karena saya ingat janji Pak Dirjen, dia mengatakan begitu. Kalau skema ekonomi skema COVID kita kan ada 3 sasaran, yaitu kesehatan, jaminan sosial, dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Harusnya kalau dipesan di penjahit kita, dia langsung kena kedua. Kesehatannya kena, ekonominya kena, gitu. Stimulusnya kena. Harusnya berpikir begitu. Kenapa ya nggak berpikir begitu ya? Mungkin lelah ya. Gitu. Oke Pak, makasih banyak atas waktunya, luar biasa. Saya salut nih, karena Anda buat komunitas itu sulit juga. Nggak ada yang pikir begitu. Makasih Pak. Mungkin Anda menjadi pionir di khususnya di konveksi ini ya. Dan terima kasih waktunya Pak. Makasih banyak. Semoga ini tetap berproduksi
Tetap sukses usaha Anda dan Amin. nilai-nilai moral yang Anda bicarakan ini tetap menjadi api di dalam usaha ekonomi UMKM kita. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali setelah yang satu ini. Katakanlah apa yang kau rasakan.
kerjakanlah yang menurut kau benar. Persetan Tuhan membelalak marah, yang penting Tuhan anggap kau tak salah. Katakanlah tentang apapun saja, teriaklah selantang yang kau bisa. Jangan diam, jangan ragu, jangan kau bimbang, jangan seperti mereka pecundang. Katakanlah pada mereka yang lupa, katakanlah agar dia tak jumawa. Suara-suara itu tidak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Jika kau memaksa diam, kusiapkan untukmu pemberontakan. Katakanlah pada mereka yang lupa, katakanlah agar dia tak jumawa. Katakanlah meskipun itu saudara. Katakanlah walaupun kau lebih muda. Ini bukan tentang usia, ini tentang isi kepala. Oke, kita kembali pada segmen berikut, segmen yang berbeda dengan segmen satunya. Yang tadi kita ngobrol soal manfaatnya. Sekarang kita ngobrol sama pemberi manfaat, yaitu Pertamina. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang bergerak di sektor migas. Tetapi ternyata di perjalanan, tentu dengan produksi dan keuntungannya, Pertamina akhirnya banyak membantu masyarakat. Ada bantuan Pertamina di bidang pendidikan, perdagangan, lingkungan, dan sebagainya. Ya, saya juga jangan sok tahu lah, karena di samping saya ada Pak Adit. Beliau dari Pertamina dan jabatannya sekarang adalah rencana GM ya. Ya. Boleh dinasihati. Pak Adit sekarang
di Pertamina di bidang apa? Saya kebetulan di ini Pak, di bagian CSR dan SWAP-nya. Situ merupakan bagian tempat Pertamina ini selain sebagai BUMN yang bergerak di bidang migas, itu juga kita sebagai perusahaan yang berada di sekitar lingkungan masyarakat, kita punya tanggung jawab sosial Pak. Di situ Pertamina, saya sebagai salah satu perwakilannya itu juga bergerak di bidang situ. Salah satunya seperti pengembangan UMKM seperti Bapak Nur tadi Pak. Gitu ya. Kalau saya lihat ini, saya tadi agak kecele pemirsa karena saya pikir ini Adit bukan dari Pertamina. Saya kira dia mahasiswa yang tengah sedang bertugas atau melaksanakan studi di Studio Tribun, tapi ternyata dari Pertamina. Anda kok mudah sekali jadi karyawan di Pertamina ya? Kebetulan mungkin kita ini rezeki ya Pak ya, kita nggak tahu. Yang penting kita usaha terus. Mungkin banyak anak muda yang mikir gimana nih bisa jadi salah satu karyawan di salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia seperti di Pertamina. Mungkin intinya ikhtiar, usaha terus dan berdoa, dan jangan lupa juga kita tidak lepas dari peran orang tua juga Pak. Orang tua. Sekarang umur berapa Pak? Saya sekarang 24 tahun Pak. 24 tahun, mudah sekali ya. Jadi apa nggak salah terima ini Pertamina? Kok terima anak kecil kayak begini ya? Gitu. Iya. 24 tahun ya? Ya 24 tahun Pak. Sekarang di Pertamina diserai tanggung jawab mengelola CSR. Berat nggak itu tantangannya Pak Adit? Saya panggil Adit aja ya? Iya, Adit aja. Ketuaan kalau saya panggil Pak. Iya, Gitu ya? Nggak berat tanggung jawab Anda mengelola CSR? Mungkin lebih kita rubah ke mindsetnya Pak. Kebetulan ini kan kita langsung berkecimpung di masyarakat luas, dan ini juga sebagai tanggung jawab sosialnya perusahaan, di mana kita juga selain untuk menjalankan amanah dari pemerintah, dari perusahaan, kita juga harus tahu bagaimana ini kondisi sosial masyarakat seperti apa, seperti UMKM pada saat pandemi ini membutuhkan seperti apa. Jadi kita rubah mindsetnya, bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi orang sebagai jalan kita untuk istilahnya memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu memotivasi diri sendiri, bukan malah menjadi tanggung jawab yang berat untuk kita ya Pak. Ya, dulu kan orang berebutan tuh, malah kadang-kadang menggugat Pertamina dalam penanganan CSR-nya, karena banyak yang mau tapi sedikit yang dapat. Kondisi itu masih begini sampai sekarang? Kalau sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak sih Pak, karena kita juga istilahnya nggak cuma ngasih masyarakat nih seperti hibah-hibah aja, seperti yang Bapak bilang tadi, kita nggak ngasih ikan, kita juga memberikan kail. Dan kita selain itu juga kita kalau ada masyarakat yang istilahnya beranggapan negatif terhadap CSR-nya Pertamina, di situ kita juga bukannya menghindar, malah kita langsung engage ke masyarakatnya, kita berikan edukasi, kita berikan penjelasan kepada mereka agar mereka lebih paham seperti itu. Kalau CSR Pertamina itu apa-apa saja ya? Di sektor apa? Sektornya, kalau dibilang sektornya, sektor apa? Kalau sektor CSR Pertamina cukup luas Pak. Kita ada di sektor pemberdayaan masyarakat, kita ada sektor di pendidikan juga, kita ada sektor untuk kehati, untuk lingkungan, dan juga ada beberapa di lokasi kita itu seperti depot-depot BBM itu, kita juga ada penangkaran untuk satwa-satwa endemik seperti itu. Dan juga salah satunya termasuk program PK yang tadi Bapak Nur merupakan salah satu mitra unggulan dari kita. Kita bantu juga UMKM, dan juga pada masa pandemi COVID ini kita juga memberikan bantuan kepada rumah sakit, kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga apalagi kalau ada bencana itu Pak, kita juga tanggap untuk memberikan bantuan kepada lokasi. Oh gitu ya. Nah sekarang seperti yang kita lakukan tadi di Lamenda Butik itu, kenapa dia bisa dapat? Apa yang menjadi parameternya Pertamina menentukan UMKM itu? Untuk menentukan UMKM itu pertama kita ada 8 sektor Pak. Jadi sektor-sektor yang bisa masuk menjadi mitra binaan di Pertamina itu ada perdagangan, ada peternakan, perikanan, perkebunan, industri, pertanian, jasa, dan juga sektor lain-lain. Jadi kita juga mereview nih, misalkan ada pengajuan dari UMKM untuk mengajukan program kemitraan
untuk support mereka dalam bidang permodalan. Nanti kita lakukan review, kita lakukan survei lokasi, atau waktu saat pandemi seperti ini kita lakukan survei secara online, Pak. Di situ kita menilai bagaimana pribadi orangnya, bagaimana prospek usahanya, bagaimana juga orang itu rencananya untuk menggunakan modal yang akan kita berikan itu seperti apa. Jadi masuk salah satu penilaian kita juga, Pak. Apakah UMKM itu Anda yang tentukan ataukah UMKM-nya yang meminta kepada Pertamina? Untuk UMKM sendiri, UMKM-nya yang meminta kepada kita, Pak. Kita bebas, kita terbuka. Jadi UMKM mengajukan kepada kita, nanti kita proses, kita lakukan evaluasi, apakah mereka sesuai apa tidak, seperti itu. Ada proses ya, ada proses, review ada dari Pertamina. Terus udah seberapa banyak, khususnya di industri usaha menengah kecil mikro ini, Anda memberi bantuan? Untuk pemberdayaan UMKM sendiri, Pak, itu programnya sudah berjalan dari tahun 1993. Oh. Iya, sudah lumayan lama. Terus untuk se-Indonesia sendiri itu sudah hampir jumlahnya 40.000 mitra binaan, Pak. 40.000 mitra binaan. Kalau khusus untuk area Pulau Sulawesi, binaan Pertamina nomor 7 itu udah nyampe lebih dari 8.000 UMKM, Pak. Ada 8.000 ya di wilayah Adit ini. Iya. Untuk pemberdayaan UMKM. Tapi apa-apa saja yang Anda berikan kepada UMKM itu? Selain kita bantu modal usahanya, seperti yang Pak Nur bilang tadi, kita berikan juga pelatihan, Pak. Kita berikan pengembangan UMKM-nya. Jadi dalam program kemitraan ini merupakan program pinjaman modal usaha bergulir, dan di situ mungkin kalau di bank istilahnya bunga, Pak ya. Tapi di sini kita pakai istilah jasa, Pak. Jasa 3% dengan saldo menurun tiap tahunnya, dan itu bukan untuk keuntungan Pertamina sendiri. Karena keuntungan Pertamina seperti yang kita tahu dari usaha sektor minyak dan gas, Pak ya. Jadi 3% yang dari mitra binaan itu kita gunakan lagi, Pak. Kita kembalikan ke mitranya dalam bentuk pelatihan, kita bawa ke pameran. Nah, seperti kita juga pameran itu seperti Bapak Nur tadi, pernah kita bawa ke, selain kita berikan pelatihan-pelatihan, kita juga pernah bawa Pak Nur tadi ke ini, Pak, pameran yang tingkatnya internasional sampai ke Malaysia. Kalau Pak Nur tadi itu sudah langganan, Pak, untuk pameran-pameran tingkat nasional. Kita sering bawa ke Jakarta, kita juga sering bawa ke Surabaya. Kebetulan beliau juga salah satu mitra unggulan di kita di Sulawesi. Ya, kalau saya tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Nur, itu luar biasa kenaikan ya produksi mereka, dan sekaligus juga dia menjadi sumber informasi bagi edukasi bagi UMKM sejenisnya gitu, melalui pemahaman yang diberikan oleh Pertamina. Tetapi kenapa sih Pertamina nggak kasih langsung gas gitu? Gas bagi mereka yang kuliner gitu, kasih gas, yang kasih bensin gratis. Kenapa nggak begitu aja, langsung aja begitu? Karena kalau istilahnya kita masuk ke ranah UMKM, Pak ya, untuk mengembangkan mereka, kita juga nggak cuma support dana, kita nggak support berupa hibah, jadi kita ingin membina UMKM, Pak. Istilahnya jadi UMKM itu kita harap semakin maju usahanya, bisa menjadi naik kelas istilahnya UMKM-nya. Ya, jadi kita nggak cuma bantu berupa hibah. Dia survive di jalan yang Anda sesuaikan dengan pengetahuan-pengetahuannya ya. Itu repot nggak bagi Pertamina? Kalau repot enggaknya sebenarnya enggak sih, Pak, karena masuk ke sektor ini lumayan seru istilahnya, karena kita langsung menunjukkan bahwa Pertamina ini peduli kepada UMKM. Jadi dengan semangat seperti itu kita mendorong diri sendiri juga, selain mendorong UMKM-nya agar mereka mau merubah mindset mereka sendiri, bahwa mereka nih di pasar global seperti ini mereka bisa lebih maju dari yang mereka peroleh sekarang. Tapi kan Pertamina juga bagian dari negara ya. Negara kan berarti ada birokrasi. Apa pernah konsep Anda ditolak oleh pimpinan? Kalau konsepnya, atau Anda terima dari konsep itu dari atas, top down atau bottom up? Kalau UMKM kita bottom up, Pak. Jadi proposal yang dimasukkan UMKM ke kita, kita review, kita kasih usulan ke atasan kalau kita anggap UMKM itu layak untuk memperoleh bantuan dari Pertamina.
Terus kalau sudah disetujui oleh atasan, nanti kita langsung proses segera untuk jadikan UMKM itu mitra. Gitu. Kan Anda udah review nih, Anda udah studi lokasi, gitu. Pas nih, Anda usul ke pimpinan. Pernah Anda Adit ditolak sama pimpinan? Sejauh ini masih belum ada Pak ya, karena proses seleksi kita juga lumayan ketat lah istilahnya. Selain UMKM ini kan, kalau mau mengajukan program kemitraan itu harus ada istilahnya jaminan Pak. Jaminannya ini bukan sebagai kita mengancam, melainkan bentuk pertukaran kepercayaan. Jadi kita percaya ke UMKM dana yang kita berikan untuk memajukan usaha mereka, dan UMKM mempercayakan jaminan istilahnya untuk menjaga hubungan baik antara kami, seperti itu. Apa tadi? Jaminan apa? Jaminan seperti agunan Pak, untuk mengajukan program kemitraannya. Pertukaran kepercayaan. Iya, pertukaran ini istilah baru pemirsa saya dapat, pertukaran kepercayaan. Ini hanya ada di Pertamina, pertukaran kepercayaan. Apa syarat kalau mau jadi mitra Pertamina? Selama ki bosku puang none, semoga jadi makin perhatikan UKM. Bumi Halifa. Apa yang syarat jadi mitra Pertamina Pak Adit? Untuk syaratnya ada beberapa Pak. Yang jelas harus warga negara Indonesia. Ya. Terus usahanya sudah harus berjalan minimal 6 bulan. 6 bulan ya. Omset maksimalnya per tahun itu 2,5 miliar. Itu maksimal dan bukan minimal Pak. Karena kadang ada beberapa miskonsepsi orang mendengarnya kalau 2,5 miliar itu kan untuk usaha gede. Tapi ini maksimalnya 2,5 miliar. Maksimal ya. Terus minimalnya ada nggak? Minimalnya nggak ada Pak. Minimalnya. Terus bagaimana Anda menghitung maksimal itu? Nanti kan kita lakukan survei ke lokasi Pak. Jadi semuanya dia kalau kita hitung 50 juta aja omsetnya itu available untuk diterima menjadi mitra Pertamina. Iya, tepat sekali Pak. Oh, jadi kalau 2,5 nggak bisa ya? Di atas 2,5 nggak bisa. Jadi usaha hotel saya nggak bisa berarti. Iya Pak. Ya, Karena kayak saya punya hotel. Gitu. Terus apa lagi selain 2,5 maksimal? Merupakan badan usahanya milik sendiri Pak, perorangan. Bukan milik istilahnya kelompok, nggak bisa. Dan asetnya itu selain bangunan dan tanah maksimal 500 juta rupiah. Nilainya? Nilainya. Jadi tetap harus ada aset pribadi pemilik ya, iya, yang dihitung oleh. Tapi bukan sebagai agunan ya, bukan? Iya, kalau untuk agunannya itu Pak, kita sangat fleksibel. Bisa dimulai dari BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat tanah maupun rumah. Dan itu juga nggak mesti punya mitranya sendiri. Jadi misalkan calon mitranya ini punya tanah, tapi milik orang tua. Itu nanti bisa diajukan ke kita atas dasar surat kuasa dari orang tua yang memiliki tanahnya. Menyetujui bahwa untuk diajukan pinjaman ke Pertamina agunannya. Berarti jauh lebih fleksibel dari perbankan ya, Anda ya. Itu sampai batas bantuannya berapa tuh? Kalau batasnya untuk Pertamina itu maksimal 200 juta rupiah Pak untuk satu orang mitra binaannya. 200 juta rupiah. 200 juta. Cukup banyak tuh ya untuk sebuah. Terus bagaimana cara mendaftarnya bagaimana? Untuk cara mendaftarnya nanti kita ada kontak center, nomor kontak center kita. Nanti bisa dikontak di situ untuk tanya-tanya terkait persyaratan ataupun form. Ada pengajuan form untuk proposalnya itu Pak, bisa diminta di situ juga. Di mana itu call centernya? Kontak centernya di mana kita harus dapatkan? Di kontak center kita ada di layar ya. Ada nomornya. Oh ya di sini ya. Instagramnya juga. Luar biasa. Jalan Garuda nomor 1. Cari aja Pak Adit, tanya security. Di mana kantornya Pak Adit gitu. Iya. Nah, ya. Terus udah banyak enggak pendaftar itu dan Anda harus menyeleksinya sampai berapa banyak? Setiap tahunnya kira-kira berapa pendaftar di wilayah 7? Alhamdulillah sangat banyak Pak. Kita di proposal itu sudah ada mungkin lebih dari ribuan proposal yang pengajuannya dari 2018, 2019, 2020. Ada juga pendaftaran proposalnya via online. Ya. Sudah lumayan banyak minatnya, alhamdulillah Pak. Dalam setahun itu berapa Anda setujui? Kalau dalam setahun kita nggak netapin target Pak ya. Cuma untuk tahun berjalan 2020 ini kita sudah menyalurkan lebih dari 100 mitra binaan. Dengan angka itu sudah lebih dari 10 miliar Pak. Itu sangat membantu, misalnya utamanya di situasi COVID seperti ini ya. Iya Pak.
Apalagi kita tahu pandemi seperti ini, ekonomi UMKM juga sangat terdampak Pak ya. Iya sangat. Seperti Bapak Nur tadi, alhamdulillah beliau bisa fleksibel, langsung switch usahanya sesuai dengan kondisi seperti ini. Dan selain Bapak Nur tadi, kita juga ada sekitar 10 sampai 20 orang gitu Pak, yang switch juga karena pandemi Covid ini. Dan salah satu contohnya itu kita punya sinergi antar mitra binaan Pak. Jadi mitra binaan yang punya usaha seperti toko bangunan dan juga jasa bengkel untuk ngelas. Jadi kita kontak mitranya ini, kita lakukan sinergi untuk pengerjaan ini Pak, wastafel portable. Jadi kedua mitra ini bersinergi, yang satunya sebagai penyedia tandonnya, yang satunya untuk rangka dan bentuk wastafelnya itu seperti apa. Kepikiran nggak bahwa kantin sekolah itu kena dampak sekarang? Nggak ada yang kasih masuk proposal, kan udah hampir 8 bulan nih orang nggak sekolah. Kantin pasti kena dampak. Kantin Pertamina kena dampak nggak ya? Kantin kita juga lumayan terdampak Pak, karena dia minta bantuan nggak? Belum ada sih masuk di kita. Iya. Kalau kantin sekolah? Kalau kantin sekolah kalau mau mengajukan bisa sih Pak. Bisa ya. Asalkan karena mungkin murid sekarang nggak masuk sekolah Pak ya. Iya. Nah, mungkin mereka bisa switch nih untuk buka usaha misalkan di rumah, atau shifting ya. Iya, shifting gitu. Seperti itu. Ya, dia ribuan. Terus Anda seleksi tergantung syaratnya memenuhi atau tidak itu. Iya. Sekarang saya mau tanya nih, personal. Adit udah berkeluarga nggak? Insya Allah akan berkeluarga Pak. Berarti belum ya? Berarti masih ada kesempatan ya? Sudah tunangan Pak. Sudah tunangan? Iya. Tetap aja masih ada kesempatan. Janur kuning belum. Bagi pemirsa yang mau modus membuat proposal, silahkan ke Garuda 1 di ujung tuh ya, untuk membuat proposal yang akan direview oleh Pertamina, dan review Pertamina menentukan apakah Anda bisa dibantu dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan setelah dilakukan studi ke tempat Anda. Kira-kira Pak Adit, apa yang menjadi kendala sehingga kadang-kadang CSR ini susah didapat oleh UMKM kita? Kira-kira dari semua proposal yang masuk itu kendalanya apa? Kebetulan banyak kendala untuk program kemitraan sendiri, bantuan UMKM itu mereka ngelihat ini Pak, karena ada agunan, ada jaminan. Jadi mereka sudah istilahnya sudah nyerah dulu. Padahal sebenarnya kita sebagai tadi, jaminan itu sebagai pertukaran kepercayaan aja, agar istilahnya bisa kita percaya dana kita diolah oleh UMKM tersebut. Ada tanggung jawab ya, diberikan tanggung jawab, bukan kayak pemberian hadiah saja, tetapi itu pemberian motivasi dalam bentuk modal ya. Iya Pak. Gitu. Terus ada yang pernah komplain ya? Komplain setelah Anda berikan modal tunai dan non tunai seperti tadi Laminda Butik itu, ada pernah komplain, kok cuman sebegini aja sih, atau bagaimana? Untuk komplain alhamdulillah sampai saat ini belum ada Pak. Karena setiap mitranya alhamdulillah yang kita bantu itu merasa terbantu lah, tersupport. Kalau yang tidak Anda penuhi sebagai UMKM yang bisa bantu, pernah enggak komplain? Pasti komplain ya. Kalau mereka misalkan ada kendala Pak, bisa konsultasi sama kita. Kita berikan saran, kita berikan masukan. Seperti tadi misal mereka nggak punya agunan, kita beri solusi seperti apa. Dia bisa menggunakan agunan saudaranya, agunan orang tuanya, bisa seperti itu sih Pak. Sebenarnya fleksibel banget. Iya ya Pak. Harusnya bisa diakses. Bisa nggak setengahnya usaha tugas pokoknya Pertamina CSR aja? Karena perbankan sulit nih. Mohon maaf ya, ini penilaian pribadi saya, mau salah atau tidak. Perbankan sulit banget kita. Selalu di ujung-ujungnya itu adalah jaminan. Saya sangat tertarik dengan kata Adit nih, pertukaran kepercayaan. Itu konsep, sebenarnya konsep Bugis Makassar juga tuh. Bugis Makassar nggak pernah menyerahkan apa-apanya zaman dulu ya.
Tapi dia percaya betul, akhirnya kepercayaan itu membuat dia berkelas, naik kelas baik status sosialnya maupun status ekonominya. Gitu. Konsep itu sekarang kira-kira tahun-tahun depan diperbesar nggak CSR-nya Pertamina? Kalau untuk program kemitraan sendiri dari tahun ke tahun peminatnya dan nilai realisasi kita untuk bantu UMKM-nya semakin meningkat, Pak. Tahun ini berapa, Pak? Kalau tahun kemarin itu realisasinya sekitar totalnya 13 miliar. Tapi tahun ini per Oktober ini aja kita sudah salurkan sebanyak 10 miliar, Pak. Berarti dia tetap flat ya, hampir sama. Padahal suasana pandemik ini yang mungkin juga Pertamina kena dampaknya ya, secara core bisnisnya ya. Terus Pak Adit, mengevaluasi yang kita sudah bantu itu gimana? Kalau misalkan mitranya sudah kita berikan model usaha seperti itu, Pak ya. Jadi kita selalu monitoring, Pak. Kita monitoring, kita kontak mitranya, kita tanya bagaimana kondisi usahanya. Kalaupun misalkan ada bermasalah, kita bahas bersama apa kendalanya, apa yang membuat usahanya ini terhambat. Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini, kita nggak bisa ngadain pelatihan, nggak bisa ngadain pameran, tapi Pertamina alhamdulillah tetap berinovasi, Pak. Kita sering mengadakan pelatihan secara online, karena sekarang kan meeting online itu juga mulai sudah rame, Pak ya. Kita meeting via Zoom, kita meeting via Google Meet, dan untuk pameran alhamdulillah kita juga udah ngadain pameran virtual pertama di Indonesia dari Pertamina sendiri, Pak, Smexpo namanya. Apa, Pak? Smexpo. Smexpo ya. Iya, Pak. Itu banyak peminatnya, Pak. Kemarin banyak, Pak. Dari Sulawesi sendiri kita ada 10 perwakilan untuk tampil di pameran online Smexpo itu, Pak. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus next kayak Pak tadi itu, dia punya komunitas, dia memberi informasi terhadap komunitasnya dari apa yang didapatkan Pertamina. Itu dimonitor juga oleh Pertamina. Kalau itu malah sepertinya membantu, Pak ya, untuk mengembangkan UMKM lain, karena kebetulan Pak Nur yang terima, tapi beliau istilahnya nggak pelit sama ilmu yang sudah diberikan kepada dia nih. Dengan beliau mau mengajar UMKM lain, itu juga secara tidak langsung Pertamina berdampak kepada UMKM lain, Pak, untuk support merekanya dari ilmu yang Pak Nur bagikan tadi. Luar biasa nih konsep yang CSR yang Anda sampaikan ya. Tapi sekarang saya bicara personal nih, Adit. Udahlah kita tinggalkan Pertamina ya. Pertamina udah banyak nih, tinggalkan Adit. Kapan nih kawinnya? Insya Allah di awal tahun, Pak. Itu di mana ketemunya? Memang UMKM juga ya calonnya? Bukan, Pak. Bukan. Sudah ketemu dari SMA. Sudah hampir 8 tahun kita sama-sama. Wih, setia juga Anda ya. Iya. Selama 8 tahun itu hanya dia? Iya, Pak. Dari SMA kelas 2 sampai sekarang alhamdulillah sudah menuju ke pernikahan. Sudah tunangan ya? Sudah. Kapan tunangannya? Tunangannya tahun ini, Pak, di bulan Maret. Bulan Maret ya? Iya. Banyak yang menangis berarti teman kantor, apa UMKM, banyak yang ada nggak yang gantung diri gara-gara? Jangan sampai nggak. Jangan sampai ya. Oh gitu. Di Pertamina juga tunangannya? Di Angkasa Pura, Pak. Oh, wah, Anda bisa jadi menteri BUMN. Mengganti Erick Thohir ya? Amin. Oh, di Angkasa Pura juga ya? Iya, Pak. Di bagian apa? Di bagian dekat-dekat Pertamina gitu? Kebetulan tunangan saya di Pontianak sih, Pak, di kampung halaman sendiri. Jadi, oh, Anda orang Pontianak? Iya, saya Pontianak, Pak. Oh, gitu. Terus terimanya dulu di Pontianak? Terimanya kemarin ada tes beberapa di Pontianak secara online, ada tes juga langsung ke Jakartanya. Gitu ya? Iya, Pak. Kenapa nggak memilih orang sini? Enggak lah, saya sudah lama juga sudah ketemu sama pasangan, saya udah lama sama-sama, serius saja. Apalagi mulai dari nol dua-duanya kan. Gitu Jadi ya? alhamdulillah sampai sekarang udah menuju ke pernikahan. Tapi kan orang sini punya perhatian kelebihan yang luar biasa juga, yang bisa banyak tuh orang sudah tunangan tapi tugas di sini akhirnya dapat orang sini. Kenapa nggak contoh mereka? Alhamdulillah tunangan saya perhatiannya itu nggak kalah lebih, Pak, malah lebih dari yang lain-lain malah. Gitu ya? Iya. Wah, luar biasa.
Anda takut nih sama tunangan? Enggak, Pak. Karena kita merasa sendiri, Pak. Sama-sama hampir 8 tahun, sama-sama mulai dari nol. Ya, istilahnya kalau kita berdua sukses nanti karena saling support dari awal ya, Pak. Gitu ya. Luar biasa cerita Anda. Waktu ketemu di SMA itu sama satu kelas ya? Kebetulan beda SMA, Pak. Oh, beda SMA? Iya. Oh, kenapa bisa? Ini luar biasa lagi ceritanya. Ketemunya di halte ya? Halte? Nggak bisa balik ke program kemitraan lagi. Itu sudahlah. Kita udah. Ini kemitraan lain ya? Iya, kemitraan lain. Itu makanya saya mencurigai Anda konsep tukar kepercayaan itu bukan Pertamina yang punya, Anda yang punya nih. Dialih bahasakan ya, Pak ya. Dipindahkan ke program Pertamina seperti itu. Karena Anda punya komitmen yang luar biasa. Anda sama saya juga pacaran dengan istri saya itu mulai dari SMA. Saya juga tipe orang setia pada bangsa dan negara. Jadi rencana nikahnya di mana? Pontianak atau sini? Di Pontianak, Pak. Terus mitra Anda boleh ke sana dong? Anda undang nggak? Bisa, kalau mereka berminat untuk hadir dengan senang hati kami undang, Pak. Nggak buat pesta di sini, dihadiri oleh UMKM, apa semua. Kan luar biasa mereka. Gaun bisa disiapkan oleh Lamenda Butik gitu. Makanan oleh yang lain-lain. Kenapa nggak Anda manfaatkan itu? Karena lebih ini, Pak ya. Lebih karena semua keluarga ada di sana. Pasangan juga di sana. Kampung halaman sendiri juga di Pontianak. Jadi lebih inilah istilahnya kalau kita buat caranya di kampung halaman sendiri di Pontianak, Pak. Luar biasa, Anda umur 24 tahun, punya track record kesetiaan yang luar biasa. Bersyukur nih Pertamina mempunyai karyawan seperti Anda, Angkasa Pura juga bersyukur punya kesetiaan sama begitu. Bah, ini hebat nih seleksinya Pertamina mendapatkan karyawan-karyawan seperti Adit. Ya, kita tunggu saja kabar beritanya di media Pontianak. Kapan pernikahan? Apakah ada orang gantung diri gara-gara dia menikah atau? Yang jelas hari ini Adit sudah memaparkan tentang bagaimana bisa mendapatkan CSR kemitraan dari Pertamina dan apa manfaatnya untuk Pertamina dan UMKM. Terakhir nih Pak Adit, apa yang Anda harapkan bisa sampaikan ke UMKM untuk pengembangan UMKM ke depan? Khusus untuk UMKM sendiri, kita dari Pertamina sangat support dengan adanya program kemitraan ini. Mungkin dengan ada channel dari Tribun Timur seperti ini bisa membuka juga informasi untuk UMKM yang sebelumnya belum terinfo. Karena lumayan lama program kemitraan ini sudah dari tahun 93 ya Pak ya. Jadi mungkin dengan ini semakin terbuka channelnya, informasi semakin luas masuk dan kami terbuka jika UMKM mengajukan proposal untuk pengajuan modal usahanya, silahkan. Oke, terima kasih Pak Adit ya, terima kasih Pak atas kesempatannya malam hari ini dan semoga ini bisa menjadi manfaat bagi orang banyak, utamanya UMKM mendapatkan informasi tentang Pertamina melalui Pak Adit. Dan Adit juga secara personal bisa menjadi contoh nih bagi anak-anak muda untuk tetap setia dengan pasangannya. Dan bayangkan 8 tahun tidak ada yang lain kecuali yang di Pontianak. LDR-nya berkualitas. Mudah-mudahan bukan hanya konsumsi media saja. Itu terima kasih Wadid, semoga sukses selalu, semoga menjadi GM dan Menteri BUMN di masa yang akan datang. Dan terima kasih pemirsa sekalian telah join dalam Kata None. Jangan lupa bahwa kita masih diselimuti oleh COVID-19. Untuk itu tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan tingkatkan imun. Cara meningkatkan imun adalah jangan pikir macam-macam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa gitu.